Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Mulakhas Fikih karya Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallahu taala. Kita masuk babun fil awqatil manhi anis salati fiha. Bab waktu-waktu terlarang untuk salat. Bab waktu-waktu terlarang untuk salat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sudah menjelaskan sebelumnya sejumlah hukum-hukum salat sunnah. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan bahwasanya di sana ada waktu-waktu terlarang untuk salat. Waktu-waktu terlarang untuk salat, kecuali salat yang dikecualikan. Jadi ada salat tertentu yang boleh dikerjakan di waktu-waktu terlarang. Nanti kita akan jelaskan salat apa saja yang boleh dikerjakan pada waktu-waktu terlarang. Wahia awqat khamsah. Berikut ini penjelasan tentang waktu-waktu terlarang untuk sholat. Yang pertama, min tulu'il fajri tsani ila tulu'is syams. Sejak terbit fajar kedua, fajar shadiq, sampai terbit matahari. Sejak terbit fajar kedua sampai terbit matahari. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tala'al fajru fala salata illa rak'atai al-fajr." Apabila fajar telah terbit, maka tidak ada salat kecuali 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar di sini maksudnya 2 rakaat sebelum subuh. Kalau fajar shadiq sudah terbit atau fajar kedua sudah terbit, maka tidak ada salat kecuali salat 2 rakaat sebelum subuh dan juga salat subuh. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya. Fa idza tala al-fajru fa innahu la yusalli tatawwu'an illa ratibatal fajri. Apabila fajar telah terbit, maka seseorang tidak boleh mengerjakan salat sunnah kecuali salat sunnah rawatib fajar. Kecuali salat sunnah rawatib fajar. Kemudian yang kedua, waktu terlarang untuk salat yang kedua, min tulu'is syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin fi ra'yil ain. Sejak terbitnya matahari hingga meninggi seukuran tombak menurut penglihatan mata.
sejak terbit matahari hingga meninggi seukuran tombak menurut penglihatan mata, atau 15 menit setelah matahari terbit. Kemudian yang ketiga, inda qiyamis syamsi fi kabidis sama'i hatta tazul. Ketika matahari tegak atau tepat fi kabidis sama, di tengah langit, hingga tergelincir. Ketika matahari pas ada di kepala kita, tidak boleh sholat sampai matahari tergelincir. Wa qiyamu syamsi yu'rafu bi wuqufi zilli la yazidu wa la yanqus. Tegaknya matahari bisa diketahui dengan berhentinya bayangan, la yazid wa la yanqus, tidak bertambah dan tidak berkurang. Jadi kalau matahari pas ada di atas kepala kita, itu bayangan kita la yazid wa la yanqus, tidak bertambah dan tidak berkurang. Ila antazula ila jihatil gharbi, sampai matahari tergelincir ke arah barat. Sampai matahari tergelincir ke arah barat. Kalau matahari sudah tergelincir ke arah barat, baru boleh mengerjakan sholat. Sholat yang boleh dikerjakan ya sholat qobliyah zuhur dan sholat zuhur, serta sholat ba'diyah zuhur. Hal ini berdasarkan perkataan Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw naqbura fihinna mautana. Ada 3 waktu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami salat pada 3 waktu ini, dan juga melarang kami menguburkan jenazah pada 3 waktu ini. Yang pertama, hina tatlu'us syamsu bazighatan hatta tartafi'a. Ketika matahari terbit hingga meninggi. Yang kedua, wahina yakumu qaimuz zahirati hatta tamila syamsu. Ketika tengah hari, ketika matahari ada di atas kepala kita, hatta tamila syamsu, hingga matahari condong, atau hingga matahari tergelincir. Kemudian yang ketiga, wahina tatadayyafa syamsu lil ghurubi hatta taghruba. Ketika matahari condong hendak terbenam hingga terbenam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, waktu terlarang untuk sholat yang keempat, min sholatil asri ila ghurubis syams. Dari sholat asar, atau sejak sholat asar hingga matahari terbenam. Ya, setelah sholat asar itu tidak boleh sholat. Setelah sholat asar tidak boleh sholat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sholata ba'dal fajri hatta tatlu asy-syamsu wala sholata ba'dal asri hatta taghibas syamsu. Tidak ada sholat setelah fajar hingga matahari terbit, dan tidak ada sholat setelah asar hingga matahari terbenam. Muttafaqun alaih.
Kemudian yang kelima, waktu terlarang salat yang kelima, idza syara'at asy-syamsu fil ghurub hatta tagib. Ketika matahari hampir terbenam hingga ia terbenam. Ketika matahari hampir terbenam hingga ia terbenam. Taib, ini 5 waktu yang terlarang untuk mengerjakan sholat. Yang pertama apa para jamaah? Bisa diulang? Yang pertama, nah, sejak terbit fajar kedua sampai terbit matahari. Yang kedua, sejak terbit matahari hingga meninggi seukuran tombak menurut penglihatan mata atau 15 menit setelah matahari terbit. Yang ketiga, ketika matahari tegak atau tepat di tengah langit hingga tergelincir. Yang keempat, dari sholat asar sampai matahari terbenam. Yang kelima, ketika matahari hampir terbenam hingga ia terbenam. Taib, kenapa kita dilarang sholat pada waktu-waktu ini? Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Amr bin Abasa, "Sholli sholatas subhi, summa aksir anis sholati hatta tatlu asy-syamsu hatta tartafi'a." Kerjakanlah sholat subuh. Kemudian tahanlah, jangan mengerjakan sholat hingga matahari terbit dan meninggi. Fa innaha tatlu'u baina qarnai syaitan wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Karena matahari terbit di antara 2 tanduk syaitan. Ketika itu orang-orang kafir mereka sujud kepada matahari. Itu waktu sujudnya orang-orang kafir kepada matahari. Nah, kita tidak boleh sholat pada waktu tersebut. Summa sholli fa inna sholata mashhudatun mahduratun hatta yastakilla zillu birrumhi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu sholatlah. Karena sholat ketika itu disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat. Hingga bayangan tombak tegak lurus dengan bendanya. Ini ketika matahari persis di atas kepala. Jadi setelah matahari terbit kemudian meninggi seukuran tombak atau 15 menit setelah matahari terbit, boleh mengerjakan sholat. Antum boleh mengerjakan sholat, sholat syuruk atau sholat duha, terus antum boleh mengerjakan sholat. Karena sholat pada saat itu disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat. Sampai kapan? Sampai bayangan tombak tegak lurus dengan bendanya ketika matahari persis di atas kepala. Summa aksir anis sholah, kemudian tahanlah sholat, jangan mengerjakan sholat. Fa inna hina idzin tusjaru jahannam, karena ketika itu neraka jahannam sedang dikobarkan. Ketika matahari ada di atas kepala kita, neraka jahanam sedang dikobarkan. Fa idza aqbalal
fasalli fa inna sholata mashhudatun mahduratun hatta tusalli al-asr. Apabila bayangan telah muncul, maksudnya matahari telah condong ke barat, maka sholatlah. Sholat apa di sini? Nah, sholat qabliyah zuhur, sholat zuhur, kemudian sholat ba'diyah zuhur. Karena sholat pada saat itu disaksikan dan dihadiri oleh malaikat. Hatta tusalliyal asr, hingga kamu sholat asar. Summa aksir anis sholat hatta taghrubas syams, kemudian tahanlah, jangan mengerjakan sholat hingga matahari terbenam. Fa innaha taghrubu baina qarnai syaitan, karena matahari terbenam di antara dua tanduk syaitan. Wa hina idzin yasjudu laha al-kuffar, ketika itu orang-orang kafir mereka sedang sujud kepada matahari. Ini di antara alasan kenapa kita tidak boleh mengerjakan sholat pada waktu-waktu ini, pada waktu-waktu terlarang. Hanya saja di sana ada sholat yang dibolehkan atau yang boleh dikerjakan pada waktu-waktu ini, pada waktu-waktu terlarang. Artinya, ya, kenapa sholat ini dibolehkan? Karena ada dalil-dalil khusus yang menunjukkan bahwasanya sholat ini boleh dikerjakan pada waktu-waktu terlarang. Kita lihat penjelasan penulis. Wa'lam annahu yajuzu qada'ul faraidi al-faitati fi hazihil awqat. Ketahuilah bahwasanya boleh mengqadha salat wajib yang terlewatkan pada waktu-waktu ini. Boleh mengqadha salat wajib yang terlewatkan pada waktu-waktu ini. Mana dalilnya? Berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha, muttafaqun alaih. Barang siapa yang tertidur atau lupa belum sholat, maka hendaklah dia mengerjakannya ketika dia ingat. Kalau orang yang lupa, ya dia kerjakan ketika ingat. Kalau orang yang ketiduran, ya dia kerjakan ketika bangun dari tidurnya. Artinya apa? Kalau dia ingatnya ba'dal asar, misalnya dia belum sholat zuhur, dia ingatnya ba'dal asar, ya dia kerjakan ba'dal asar. Kalau dia ingatnya menjelang matahari terbenam, ya sudah dia kerjakan pada saat itu. Atau misalnya dia ketiduran, bangun misalnya jam berapa? Jam 5:30 misalnya. Kerjakan sholat zuhur dan sholat asar berdasarkan keumuman hadis ini. Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran belum sholat atau lupa belum sholat, maka hendaknya dia kerjakan ketika dia mengingatnya. Hadis ya muttafaqun alaih. Ingat, qadha di sini bagi orang yang ketiduran dan orang yang lupa, bukan orang yang sengaja. Ada sebagian orang menunda-nunda waktu sholat hingga habis waktunya.
menunda-nunda salat hingga habis waktunya. Terbenam, ini tidak boleh yang seperti ini. Ini masuk dalam ancaman fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, itu orang-orang yang lalai dari salatnya. Kata para ulama, orang yang lalai dari salatnya adalah orang yang suka menunda-nunda waktu salat hingga habis waktunya. Dia tidak mengerjakan salat asar kecuali ketika matahari sudah terbenam. Dia tidak mengerjakan salat maghrib kecuali azan isya sudah dikumandangkan. Dia tidak mengerjakan salat subuh kecuali matahari sudah terbit. Ya, ini tidak dibolehkan. Adapun orang yang memang benar-benar lupa, ya, kemudian orang yang benar-benar ketiduran, maka tidak ada dosa atas mereka. Ya, mereka qadha salatnya. Ya, kalau orang yang tidur qadha ketika bangun dari tidurnya. Kalau orang yang lupa qadha ketika dia ingat. Kemudian wa yajuzu aidan fi'lu rak'atai tawaf fi hadhil awqat. Salat yang kedua yang boleh dikerjakan pada waktu-waktu ini yaitu salat 2 rakaat tawaf. Salat 2 rakaat tawaf. Ya, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin pernah umroh, ya, biasanya setelah kita tawaf, setelah tawaf keliling Ka'bah 7 kali disunahkan salat 2 rakaat. Disunahkan salat di 2 rakaat. Taib, boleh mengerjakan 2 rakaat ini di waktu-waktu terlarang. Mana dalilnya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ahadan tawafa bihadzal bait wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailin au naharin. Janganlah kamu melarang seorang pun yang tawaf di Ka'bah dan salat di Ka'bah ayyata sa'atin sya'a, kapan saja dia mau, min lailin au naharin, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan oleh Imam Tirmizi. Ini adalah izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan 2 rakaat tawaf fi jami'i awqatin nahyi, di seluruh waktu-waktu terlarang. Wali anna tawaf jaizun fi kulli waqtin wa kadzalika rak'atah. Sebagaimana tawaf boleh dikerjakan kapan saja, demikian pula salat 2 rakaat setelah tawaf boleh dikerjakan kapan saja. Baik, kemudian yang berikutnya yang boleh dikerjakan pada waktu-waktu terlarang. Wa yajuzu aidan 'ala sahih min qaulai al-ulama fi hadhil awqat fi'lu zawatil asbab minas sholawat. Demikian pula boleh, ini menurut pendapat yang paling sahih di antara 2 pendapat ulama. Artinya ini ada khilaf, namun kata penulis pendapat yang paling sahih, ya, boleh mengerjakan salat-salat yang mempunyai sebab. Salat-salat yang mempunyai sebab seperti kasolatil janazati, seperti salat jenazah, wa tahiyatil masjidi, salat tahiyatul masjid, wa salatil kusuf, dan salat gerhana. Jadi seandainya ada orang meninggal di waktu-waktu terlarang, meninggal di waktu-waktu terlarang, kemudian ya kita mau mensolatinya, maka tidak mengapa kita mensolatinya, boleh. Atau kita masuk masjid di waktu-waktu terlarang, maka tidak mengapa kita sholat tahiyatul masjid.
Atau terjadi gerhana di waktu-waktu terlarang. Gerhana ba'da asar misalnya. Tidak apa-apa kita sholat gerhana ba'dal asar. Ini namanya sholat-sholat yang mempunyai sebab. Karena ada sebabnya. Kita sholat tahiyatul masjid sebabnya apa? Sebabnya karena kita masuk masjid. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Lil adillati dallati ala zalik, berdasarkan hadis-hadis yang menunjukkan bolehnya hal itu. Wa hiya takhussu umuman nahyi anis salati fi hadzal awqat. Dalil-dalil tersebut menghususkan keumuman larangan salat pada waktu-waktu ini, yakni pada waktu-waktu terlarang. Fatuhmalu ala ma la sababa lahu. Larangan solat pada waktu-waktu terlarang dibawa kepada solat-solat yang tidak mempunyai sebab. Larangan solat pada waktu-waktu terlarang itu dibawa kepada solat-solat yang tidak mempunyai sebab. Seperti solat apa? Seperti solat mutlak, solat sunnah mutlak. Kemarin kita sudah bahas solat sunnah mutlak. Nah, solat sunnah mutlak tidak boleh dikerjakan di waktu-waktu terlarang. Kemudian juga wa yajuzu qada'u sunnatil fajri ba'da salatil fajri. Boleh mengqadha salat sunnah fajar, ini 2 rakaat sebelum subuh, boleh diqadha setelah salat subuh. Jadi ada orang tidak sempat mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi dia punya kebiasaan mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian suatu waktu dia terlambat. Dia bangun, qomat sudah dikumandangkan. Kemudian dia datang ke masjid langsung sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh dia boleh mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh yang tadi belum sempat dia kerjakan. Itu namanya qadha. Mengqadha ya 2 rakaat sebelum subuh. Dia kerjakannya sesudah sholat subuh. Boleh. Wa kadza yajuzu ay yaqdiya sunnataz zuhri ba'dal asr. Demikian pula dia boleh mengqadha salat sunnah zuhur setelah asar. Ya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak sempat mengerjakan salat sunnah zuhur, beliau kerjakannya ba'dal asar, setelah salat asar. Ini qadha, kalau qadha boleh. Sebagaimana boleh mengqadha salat-salat wajib yang terlewatkan, demikian pula boleh mengqadha salat-salat sunnah yang terlewatkan di waktu-waktu terlarang. Wala siyama idza jama'a az-zuhra mal 'asr, apalagi jika dia menjamak zuhur dengan asar. Ya, zuhur dengan asar di jamak. Berarti apa yang tidak dikerjakan ketika itu? Ketika zuhur dan asar di jamak, apa yang tidak dikerjakan? Salat ba'diyah zuhur. Iya atau tidak? Salat ba'diyah zuhur tidak dikerjakan. Nah, itu boleh dikerjakan ya ba'dal asar, setelah salat asar. Faqad sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qadha sunnat az-zuhri ba'dal asr, dan telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengqadha sunnah zuhur setelah asar. Beliau mengqadha salat sunnah zuhur setelah asar. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula di sini ada tambahan, jawazu tanaffuli qabla al-jum'ati hatta inda istiwa'i syamsi. Boleh mengerjakan sholat sunnah sebelum Jumat ketika matahari ada di atas kepala kita. Ya, biasanya kan hari Jumat orang datang ke masjid lebih awal, kemudian dia perbanyak sholat sunnah, dia kerjakan sholat sunnah sampai khatib datang, sampai khatib naik mimbar. Ketika dia mengerjakan sholat sunnah
pas matahari ada di atas kepalanya, itu tidak mengapa, dibolehkan. Ya, dibolehkan. Nanti akan kita jelaskan ketika kita masuk bab sholatil Jum'ah. Bab tentang sholat Jumat. Kemudian juga ini ada tambahan, termasuk waktu yang dilarang, ini ada tambahan, ya. Wa minal awqat allati nuhiya anis shalah fiha aidan, termasuk waktu terlarang untuk sholat, yaitu sholat sunnah apabila iqamah telah dikumandangkan. Nah, itu tidak boleh sholat, ya, tidak boleh sholat sunnah. Kalau qomat sudah dikumandangkan, tidak boleh sholat sunnah. Saya kita sedang sholat, ya, Allahu Akbar, ya, kita ruku, kemudian i'tidal sujud, kita bangkit, baru satu rakaat, tiba-tiba qomat, maka kita langsung putuskan sholat kita. Langsung kita putuskan sholat kita, kita ikut sholat bersama imam, sholat berjamaah. Mana dalilnya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatis shalah fala sholata ilal maktubah." Apabila qomat telah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Hanya saja, ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ditujukan kepada orang yang wajib sholat berjamaah di masjid. Adapun ibu-ibu yang sholat di rumah atau laki-laki yang punya uzur untuk meninggalkan sholat berjamaah, misalnya dia sedang sakit, maka hadis ini tidak berlaku bagi mereka. Ya, artinya misalnya ibu-ibu lagi mengerjakan qobliyah zuhur di rumah, lagi mengerjakan qobliyah zuhur di rumah, tiba-tiba di masjid qomat. Apakah ibu-ibu langsung putuskan sholatnya? Jawabnya tidak, dia lanjutkan, selesaikan sholatnya. Karena hadis ini berlaku bagi orang yang sholat di masjid. Hadis ini berlaku bagi orang yang sholat di masjid. Adapun orang yang sholat di rumah, seperti, ya, ibu-ibu, kemudian juga, ya, orang-orang sakit, ya, yang punya uzur untuk sholat di rumah, maka mereka boleh mengerjakan sholat sunnah walaupun qomat sudah dikumandangkan. Demikian pula seorang laki-laki yang ingin sholat di masjid selain masjid yang telah dikumandangkan qomat di dalamnya, maka ia boleh mengerjakan sholat sunnah di rumah atau di masjid tempat sholatnya. Ya, antum misalnya antum tinggal dekat sini, antum maunya sholat di sini. Ya, antum lagi sholat qobliyah zuhur di rumah. Terus qomat, yang qomat bukan masjid sini, yang qomat masjid lain. Ya, masjid lain qomat. Maka antum tidak perlu putuskan sholat antum lanjutkan, ya, sampai selesai. Karena yang antum ikuti sholat di masjid ini, bukan sholat di masjid yang sana. Jadi idza uqimatis shalah fala sholata ilal maktubah. Apabila qomat sholat telah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Itu ini bagi yang sudah kami jelaskan tadi. Taib, selesai, ya, pembahasan tentang waktu-waktu terlarang untuk sholat. Ada pertanyaan para jamaah? Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat tobat. Taib. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentang salat tobat, Pak, itu nanti ada pembahasannya, Pak. Tentang salat tobat. Apakah salat tobat ini termasuk sholat yang punya sebab atau tidak? Wallahu a'lam bishawab, ya, kayaknya, ya, sebelum nanti kita lanjut, ya, atau kita bahas pada pembahasan tentang sholat tobat. Sholat tobat ini termasuk
salat yang punya sebab, ya, salat yang punya sebab. Jadi boleh dikerjakan di waktu-waktu terlarang. Apa sebabnya? Sebabnya dia mau bertobat, ya, sebabnya dia mau bertobat, kemudian ya dia mengerjakan salat 2 rakaat. Jadi ada sebabnya, sama seperti salat sunnah wudu. Salat sunnah wudu boleh dikerjakan di waktu terlarang. Apa sebabnya? Karena dia baru selesai ambil air wudu, maka dia boleh mengerjakan salat sunnah wudu. Nah, ya, jadi boleh Pak, boleh dikerjakan di waktu-waktu terlarang. Ada lagi yang ingin ditanyakan, ya Pak? Ini kan masing-masing masjid itu kan azannya tidak sama saja, waktunya tidak serempak gitu ya. Jadi yang minta maaf besoknya kan Ramadan. Apakah kita kalau buka puasa itu mengikuti masjid yang itu di sana, apakah memang harus mengikuti masjid yang di sini gitu loh? Kalau pas buka puasa besoknya itu Pak Ustaz. Ya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi termasuk sunnah puasa itu menyegerakan berbuka. La yazalu nasu bi khair ma'ajjalu al-fitr. Orang-orang senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Kebaikan apa yang kita dapatkan dengan menyegerakan berbuka? Yang pertama, kebaikan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kebaikan menyelisihi ahli kitab, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka juga puasa, mereka buka puasanya agak lambat. Itu ketika bintang-bintang sudah bermunculan. Adapun kita tidak, kita buka puasa lebih cepat dari mereka ketika matahari sudah tenggelam. Di kapan kita buka puasa? Ketika matahari sudah tenggelam. Hanya saja ya, tidak semua orang bisa melihat matahari tenggelam karena kita tinggal di kota. Maka yang kita ikuti azan maghrib, karena biasanya azan maghrib itu dikumandangkan ketika matahari sudah tenggelam. Taib, yang jadi pertanyaan, azan siapa yang kita ikuti? Ya. Azan masjid yang mana? Ya. Pokoknya kalau matahari sudah tenggelam, maka kita sudah boleh buka puasa. Terserah mau azan yang mana. Ya. Jadi dalam hal ini tidak mengapa kita ikuti azan yang jauh, ya, bukan masjid kita. Karena bisa jadi masjid kita terlambat dia, ya. Mungkin yang azan dia baru wudu, ya, atau yang azan baru ke toilet, atau dia baru makan dulu, ya, sehingga azannya telat. Jadi tidak mengapa kita ikuti azan yang jauh. Wallahu a'lam bishawab. Karena memang sunnahnya menyegerakan berbuka. Ada lagi yang ingin ditanyakan para jemaah? Ya. Salat sunnah ya Pak? Ya. Ya, habis azan Pak ya. Baru dijawab azan dulu.
Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang perbedaan niat antara imam dan makmum. Jadi ada orang sedang sholat sunnah, kemudian ada yang datang ikut ya sholat bersamanya. Mungkin dia belum sholat zuhur, dia sholat di belakang orang yang sholat ba'diyah zuhur. Saya jelaskan, la yajibu an tattafiqa niyatul imam wal ma'mum fi shalah. Tidak wajib niat imam dan makmum harus sama dalam sholat. Jadi orang yang mengerjakan sholat sunnah boleh bermakmum kepada imam yang sholat fardu. Demikian pula sebaliknya, orang yang mengerjakan sholat fardu boleh bermakmum kepada imam yang sholat sunnah. Orang yang sholat fardu boleh bermakmum kepada orang yang sholat fardu. Demikian pula orang yang sholat sunnah boleh bermakmum kepada orang yang sholat sunnah. Bisyartin, dengan syarat, ini ada syaratnya, dengan syarat jumlah rakaat imam tidak boleh ya lebih banyak dari jumlah rakaat makmum. Misalnya gini, ya tadi Anda jelaskan boleh bermakmum kepada sholat orang yang sholat wajib, bermakmum kepada imam yang sholat wajib, walaupun sholatnya beda, boleh. Ya, ada orang belum sholat zuhur misalnya, kemudian dia jadi makmum, dia sholat di belakang orang yang sholat asar, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Ya, ini belum mengerjakan sholat zuhur, kemudian dia datang ke masjid, orang pada mengerjakan sholat asar, kemudian dia sholat dengan niat sholat zuhur, boleh. Akan tetapi kalau seandainya imam sholat 4 rakaat, sementara makmumnya sholat 3 rakaat, ini tidak boleh. Misalnya orang yang belum sholat maghrib, dia sholat di belakang orang yang sholat isya. Nah, ini tidak boleh, karena jumlah rakaat makmum lebih sedikit daripada jumlah rakaat imam. Nanti gimana dia? Imam belum salam kan sholatnya kan sudah selesai. Dia 3 rakaat, imam 4 rakaat. Ya, yang seperti ini tidak dibolehkan. Tapi kalau misalnya makmumnya hanya 2 rakaat, ya, imamnya hanya 2 rakaat, ya tadi sholat ba'diyah zuhur, sementara makmumnya 4 rakaat, dia kerjakan sholat zuhur, ini masih boleh, masih bisa. Ketika imam salam, dia berdiri menyempurnakan sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi boleh, ya, boleh. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Pak. Orang musafir itu kan boleh menjamak sholat musafir. Iya. Dia sholat itu pas asar. Jadi kan dia zuhur asar digabung toh. Tapi dia melakukannya pas asar. Dia menjadi makmum pada orang yang sholat asar tapi mukim, itu bagaimana Ustaz? Berarti dia jamak takhir, ya. Dia jamak takhir. Jadi sholat zuhur dikerjakan di waktu asar, ya. Taib. Dia sholat di belakang orang yang sholat asar. Berarti dia niatnya sholat zuhur, ya. Putaran pertama dia niatnya sholat zuhur. Nanti kalau imam sudah salam, ya, dia salam, kemudian dia berdiri kerjakan sholat asar. Boleh, ya, dia berdiri kerjakan sholat asar. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, masih ada waktu. Bismillah. Kalau misalnya dia setelah sholat asar berjamaah, jamaah kan tidak ada yang sholat yang biasa pada umumnya, tapi dia ingin qadha, tapi sehingga dia mengurungkan niatnya untuk qadha yang tidak diketahui oleh jamaah tadi. Dia mau qadha apa? Dia mau qadha apa? Sholat ba'diyah. Oh ya. Ya. Sehingga dia tahu akan dimungkinkan dia kalau di tempat lain dia langsung kerja misalnya. Nah ini kesempatan dia untuk qadha.
apakah dia lebih baik mengurungkan niatnya supaya tidak timbul fitnah, atau dia kerjakan saja bodo amat mau ada fitnah atau tidak? Terima kasih. Baik. Jadi hukum sholat qobliyah zuhur itu sunnah ya. Hukumnya sunnah. Sholat rawatib, sunnah rawatib hukumnya sunnah. Maka mengqadha'nya juga hukumnya sunnah. Artinya ya boleh dia kerjakan, boleh dia tinggalkan. Apalagi tadi pertimbangannya ada fitnah. Ya, kalau dia mau ya artinya kalau terus-menerus seperti itu ya dikhawatirkan nanti dia tidak kerjakan, tidak apa-apa dia kerjakan, tapi jangan bodoh amat ya. Maksudnya dia tetap kerjakan. Kalau ada yang nanya dia jelaskan ya. Ya ketika dia kerjakan orang-orang melihat ya penasaran kemudian nanya, antum sholat apa? Setelah sholat asar kan nggak ada sholat, baru dijelaskan. Oh ini qadha ya, qadha ba'diyah zuhur yang tadi belum saya kerjakan. Ya, Nabi pernah melakukannya. Ada hadisnya. Jangan bodoh amat ya. Dijelaskan. Ketika orang bertanya, kita jelaskan supaya orang lain juga tahu, oh ternyata boleh mengqadha salat sunnah atau salat wajib di waktu-waktu terlarang. Di waktu-waktu terlarang. Nah, ada lagi? Cukup? Cukup ya. Baik, insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk pembahasan tentang babun fi wujubi sholatil jamaah wa fadliha. Bab kewajiban salat berjamaah dan keutamaan salat berjamaah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.